Horas Manogut, sahabat yang terkasih, hari ini kita ketemu kembali di hari yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anugerah yang layak untuk kita syukuri. Karena itu, sahabat semua, sebelum kita memulai aktivitas kita akan diberangkatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki kekuatan dalam melakukan segala pekerjaan kita untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat semua, mendengar firman Tuhan hari ini dapat menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita, bagaimana bisa orang yang lapar dan orang yang menangis dikatakan berbahagia? Bukankah ukuran kebahagiaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah ketika perut kita kenyang, ketika kita bisa tertawa di dalam kehidupan kita, ketika segala kebutuhan kita terpenuhi? Bukankah itu adalah merupakan kebahagiaan? Benar, tidak ada seorang pun yang mengatakan kebahagiaan bagi dirinya ketika ia lapar, dan kebahagiaan juga bagi dirinya ketika ia menangis. Sahabat semua, jangan lupa firman ini disampaikan Yesus kepada orang banyak di hadapan 12 murid yang baru saja dipilihnya untuk mengikuti dia. Dan para murid yang 12 orang yang dipilih oleh Yesus itu, serta orang banyak yang berkumpul mendengar khotbah Yesus di atas bukit itu harus memahami dan mengetahui ajaran Yesus yang sejati. Karena orang-orang yang disebut Yesus berbahagia oleh dunia dikatakan celaka. Sebaliknya, orang-orang yang disebut Yesus celaka oleh dunia dikatakan berbahagia. Dan itu adalah realitas yang terjadi bagi seorang pengikut Kristus ketika Tuhan mengatakan kepadanya, berbahagialah engkau, oleh dunia dia dikatakan celaka. Tetapi ketika dunia menilai saya berbahagia, justru firman Tuhan mengatakan celaka. Dan itu kita bisa baca di ayat yang berikutnya setelah ayat 21 Lukas pasal 6 ini. Para sahabat semua, kita harus memahami bahwa ketika ada orang yang lapar dan menangis, tugas orang percaya adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus, memberikan mereka makan dan menghibur orang dengan firman Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit. Ketika mereka menangis karena penyakitnya, Yesus memberikan kesembuhan. Dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya menjadi garam dan terang, menjadi pembebas bagi orang-orang yang lapar dengan memberikan berkat yang ada pada kita untuk mereka. Dan tanggung jawab kita adalah juga menghibur orang-orang yang berduka. Sahabat semua, di dalam kitab Matius, ayat paralel dari nas kita ini, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ketika ia mengatakan berbahagialah orang yang lapar yang dimaksudkan oleh Yesus dalam kitab Matius itu adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah. Maka ia akan dipuaskan. Ketika kita mencari firman Tuhan dan selalu ingin memahami serta mengetahui firman Tuhan, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan ketika kita bersedih menangis karena salib Kristus, maka kita akan tertawa sukacita oleh Kristus. Para sahabat semua, selamat menjadi pengikut Kristus. Selamat berbahagia di dalam kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita untuk hari ini. Horas Manogut.